Assalamualaikum sahabat Laksar, perkenalkan nama saya Nurholidah Nasution. Saya peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2021 yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Sumatera Utara bekerja sama dengan LPP Agro Nusantara Medan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai akuntabilitas dan nasionalisme. Yang pertama kita akan membahas mengenai akuntabilitas. Akuntabilitas itu merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Di sini akuntabilitas akan dibahas dan dibagi menjadi 4. Yang pertama di sini kita akan membahas konsep akuntabilitas. Konsep akuntabilitas dibagi menjadi 3, aspek akuntabilitas, akuntabilitas publik, dan tingkatan akuntabilitas. Aspek akuntabilitas terbagi menjadi 5, yaitu akuntabilitas sebagai sebuah hubungan, akuntabilitas berorientasi pada hasil, akuntabilitas membutuhkan laporan, akuntabilitas membutuhkan konsekuensi, dan akuntabilitas itu memperbaiki kinerja ASN. Kemudian akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik memiliki fungsi yang pertama, fungsi demokratis, yang kedua fungsi konstitusional, yang ketiga fungsi belajar. Dan akuntabilitas juga terbagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama akuntabilitas vertikal dan yang kedua adalah akuntabilitas horizontal. Kemudian tingkatan akuntabilitas. Tingkatan akuntabilitas dimulai dari yang paling terendah, yaitu personal. Kemudian akuntabilitas individu, kelompok, organisasi, dan yang paling atas adalah akuntabilitas stakeholder. Kemudian mekanisme akuntabilitas. Mekanisme akuntabilitas itu dimensinya akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan. Kemudian alat akuntabilitas. Yang pertama adalah perencanaan strategis, yang kedua kontrak kinerja, yang ketiga laporan kinerja. Dan bagaimana sih lingkungan kerja yang akuntabel? Yang pertama adalah kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab atau responsibilitas, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Kemudian akuntabilitas dalam konteks, yaitu transparansi dan akses informasi. Kemudian praktek kecurangan dan perilaku korup, penggunaan sumber daya milik negara, penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah, kemudian konflik kepentingan. Yang terakhir adalah PNS yang akuntabel. Gimana sih caranya menjadi PNS yang akuntabel? PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Yang pertama di sini adalah perilaku PNS. Bisa kita lihat harus sesuai kode etik, transparan, tidak curang dan koruptif, bertanggung jawab, perilaku berkaitan konflik kepentingan. Kemudian ada asas profesi ASN, kemudian ada asas penyelenggaraan kebijakan yang bisa sama-sama kita lihat pada bagan yang telah ditampilkan. Kemudian kita akan membahas nasionalisme. Jiwa nasionalisme atau rasa nasionalisme harus kita miliki sebagai seorang ASN. Karena seorang ASN itu merupakan pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Tentunya kita harus menerapkan nilai-nilai nasionalisme ini. Karena kita harus mengaktualisasikan wawasan kebangsaan dan jiwa nasionalisme sebagai pelayan publik yang berintegritas.